Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Em, Puasa kan hari ini ya? Puasa. Semangat ya. Jangan jangan letoy. Kita mulai hari ini dengan belajar. Oke? Sebelumnya, buat yang belum tahu, perkenalkan saya Arif Verina Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini kalian masuk di Verin Circle. Itu tuh pada kesempatan kali ini di kursus ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menjalankan dan mengelola inovasi. Siap gak buat belajar itu? Siap. Nah, sebelumnya supaya nanti juga tetap bisa saling berpartisipasi dan berinteraksi, kita kenalan dulu ya. Dimulai dari Awala Diana. Silakan. Hai teman-teman, Halo. nama saya Waldia Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal ya dan selamat belajar. Hai Awal. Halo Awala. Terus yang selanjutnya dia Nawang Cahyani. Silakan. Halo. Saya Dian Cahyani, saya dari PLSB 2015. Selamat belajar bersama ya. Ya. Terus yang selanjutnya Sofi Febiana. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Sofiana dari Pendidikan Luar Sekolah C 2015. Salam kenal ya. Salam kenal. Lalu yang terakhir Fajar Awalia Oktiwiana. Hai teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Fajar Awalia Oktiana dari PLSB 2015 Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal. Udah kenal satu sama lain kan ya? Jadi nanti pada saat pembelajaran udah dimulai, teman-teman boleh tuh kalau misalkan mau berinteraksi antar temannya, oke? Jangan malu-malu ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya gak ada halangan nanti pada saat pembelajaran dimulai, oke? Berdoa menurut agama yang percaya masing-masing, dimulai. Doa selesai. Nah, biar semangat, mumpung masih pagi, kita ice breaking dulu ya. Kalau misalkan saya bilang tepuk semangat, teman-teman harus tepuk semangat tapi dengan yang benar-benar semangat dan pakai power. Saya contohin dulu ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, terus teman-teman jawabnya S E M gitu pokoknya. Terus di akhirnya nanti semangat. Gitu ya. Ngerti gak? Dua kali ya. Ya, ngerti gak? Ngerti. Ya, oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. S M A N G A T. Semangat. Gitu, oke. Sekarang udah semangat kan ya? Udah. Jangan ngantuk ya. Semangat banget. Ya, oke. Sekarang kita mulai ke slide. Sekarang teman-teman bisa langsung fokus ke slide. Di situ udah ada judulnya, bisa dilihat sendiri, menjalankan dan mengelola inovasi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, teman-teman tahu nggak inovasi itu apa? Mungkin ada yang tahu dan bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu inovasi? Awala Diana mungkin tahu. Apa ya, inovasi itu kalau yang aku tahu sih sesuatu hal yang baru diciptakan atau emang yang inovasi. Bukan Ya. sebuah ide yang baru aja. Ya, oke. Oh, kayaknya salah satu partisipan kita, Sofi Febiana, hilang ya.
Kayaknya sinyalnya lagi error kali ya. Kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Ya lanjut. Terus kan tadi awalnya udah sedikit memaparkan tentang apa itu inovasi. Sekarang saya mau geser ke Diah Nawang. Berdasarkan penjelasan awalnya tadi, kira-kira Diah pernah nggak berani untuk memulai berinovasi? Kalau saya mungkin kayak inovasi dalam hal-hal kecil aja kali ya, misalkan di kreativitas buat bikin-bikin aksesoris untuk di rumah gitu. Kalau untuk hal besarnya belum berani sih, cuma ya seenggaknya pernah bikin lah gitu. Oke, selanjutnya Tiwi gimana? Pernah nggak berani untuk berinovasi? Kalau saya sendiri sih dulu pernah sempat berinovasi ya, kayak membuat kayak tempat pensil dari bahan flanel gitu, pernah sedikit-sedikit lah, cuman itu dulu. Kalau sekarang sih kayaknya enggak, belum lagi. Oke, sekarang balik lagi fokusnya ke slide yang sudah saya paparkan. Di situ ada quotes dari Peter F. Drucker. Di situ katanya, if you want something new, you have to stop do something old. Paham kan maksudnya apa? Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencoba sesuatu yang baru, kita mau punya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di sini diartikan sebagai inovasi ya. Kalau misalnya kita mau berinovasi, kita harus berhenti dulu buat melakukan sesuatu yang udah lampau gitu. Jadi jangan sampai kita terus-terusan stuck di satu hal aja gitu. Jadi harus berani untuk move on gitu. Teman-teman di sini udah move on belum? Udah. Dah, kita lanjut ya. Oke, Sofi udah join lagi nih. Halo Sofi, selamat datang. Halo, Hai maaf Sofi. ya. Tadi dari mana, Sof? Tadi ada kendala teknis. Oh, Teman, oke. Selamat bergabung kembali ya. kasih. Nah, lanjut. Di situ ada rencana lalu bukti. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kalau misalkan kita mau merencanakan suatu inovasi, kalau misalkan kita mau menciptakan suatu inovasi, kita perlu yang namanya rencana, ya kan, bener kan? Kita pasti walaupun rencana itu nggak bener-bener nggak bener-bener dilakukan secara sadar, tapi seenggaknya pasti ada kan dari teman-teman kayak pikiran gitu, kayak bikin sesuatu yang baru, ya gak? Bosen nih sama sesuatu yang lama, mau coba yang baru gitu kan ya. Nah, ada step-stepnya nih ternyata. Yang pertama itu kemauan berinovasi. Di mana-mana kalau misalkan mau melakukan sesuatu, pasti yang pertama banget itu kita harus punya niat. Ya bener gak? Kalau misalnya nggak ada niat, nggak akan ada yang jalan, ya kan? Iya. Nah, jadi yang benar-benar kunci utama kalau misalkan mau berinovasi adalah kemauan dulu dari diri sendiri gitu. Biasanya orang yang mau berinovasi itu memang orang yang mau meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Jadi dia nggak mau tuh terus-terusan begitu aja hidupnya gitu. Jadi dia akhirnya punya kemauan buat berinovasi begitu. Terus habis dia punya kemauan berinovasi, dia pasti bakal lanjut lagi nih ke yang selanjutnya, yaitu gagasan inovasi. Gagasan inovasi itu maksudnya, jadi dia tuh kayak yang tadi saya bilang, dia kayak mulai menggagas nih, apa ya yang perlu gue inovasiin, apa ya yang kira-kira nanti tuh kalau misalkan hal ini gue inovasiin, nanti dia akan berdampak baik gitu. Paham nggak? Penjelasan saya sampai sini kecepatan nggak? Oke. Kalau kecepatan boleh saya ditegur ya. Oke. Yang selanjutnya rencana aksi inovasi. Nah, setelah kita cuma sekedar bikin gagasan tanpa ada aksi nyatanya, kita di sini udah mulai nih yang namanya nyusun rencana aksinya.
kayak misalkan step pertama harus apa gitu. Jadi supaya lebih jelas gitu arahnya mau kemana inovasi tersebut gitu kan. Nah terus yang selanjutnya hasil dan bukti inovasi. Jadi setelah udah ada rencananya, kita pasti bakal kayak nyari bukti gitu, kalau misalkan inovasi tersebut dijalani nanti akan berdampak baik atau enggak gitu. Kalau misalkan kita bikin inovasi tapi dampaknya cuma buat diri sendiri gitu, itu kan kayaknya apa ya, egois gitu ya. Yang baik sih kita berinovasi tapi baik untuk banyak orang gitu. Nah terus kalau misalkan udah punya hasil inovasinya, baru bisa deh kita promosikan gitu. Oke, paham kan? Ya, Paham. Lanjut. 3 faktor kunci pelaksanaan inovasi. Di situ ada fokusnya itu inovasi valid. Teman-teman tahu gak apa itu valid? Ayo, aku mau muter lagi ya dari Sofi. Apa menurut Sofi inovasi valid itu seperti apa? Benar. Benar aja. Iya, benar aja. Oke, lanjut. Tiwi gimana? Inovasi valid. Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Iya. Ya udah, coba kita geser ke teman yang lain. Nawang gimana? inovasi valid itu inovasi yang udah dibuktikan kebenarannya dan udah ada bukti nyata kalau inovasi itu berguna untuk masyarakat gitu. Oke, lanjut. Awala, semangat dong. Kayaknya Awala cemberut mulu nih. Inovasi valid itu kan inovasi yang benar, inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan sih. Jadi faktor-faktor inovasi yang valid itu, yang baik dan benar itu ya ada nanti 3 gitu. Oke, nah sekarang kita cari tuh bareng-bareng ya. Jadi inovasi valid itu, inovasi dapat dikatakan valid apabila inovasi tersebut sudah melalui tahap pembuktian gitu. Pembuktian di sini maksudnya yang tadi saya bilang. Jadi inovasi tersebut hal tersebut memang perlu untuk diinovasikan, perlu untuk di-upgrade gitu. Tingkatannya perlu untuk ditingkatkan lagi gitu kan. Nah terus dampaknya juga baik untuk banyak orang, jadi nggak cuman ke diri sendiri aja gitu. Itu yang dinamakan valid. Nah di situ udah ada poin-poinnya nih. Supaya inovasi itu valid, yang pertama harus ada memantau pelaksanaan. Maksudnya adalah kita sebagai inovator harus terus-terusan nih, kita mau bikin inovasi, jadi kita tetap harus perhatiin. Jadi jangan sampai kayak cuman niat di awal doang tapi di tengah jalan kayak mager-mageran gitu. Kan kita suka kayak gitu ya. Kalau misalkan niat doang di awal nih menggebu-gebu banget tapi di ujung-ujung males duluan, jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua, mengumpulkan bukti. Ini yang udah tadi saya jabarkan di sebelumnya ya. Lalu yang ketiga itu menilai dampak. Dampaknya baik untuk banyak orang atau masih memikirkan egoisme diri sendiri gitu. Paham? Paham. Lanjut ya. Sorry. Lalu ini ada yang tadi. Ini yang tadi 3 faktor ini kita jabarkan lagi di slide selanjutnya ya. Yang pertama, memantau efektivitas pelaksanaan inovasi supaya kita konsisten, enggak anggot-anggotan, enggak semangatnya enggak di awal doang. Kita bisa membuktikannya pakai formnya kayak gini, tapi itu relatif kok, terserah. Kalau misalkan teman-teman punya form yang lebih mudah dan juga lebih efektif, lebih efisien, ya udah gitu, pakai aja gitu. Oke, selanjutnya mengumpulkan bukti. Ada bukti proses, bukti output, bukti outcome.
bukti proses itu eh, bukti-bukti yang selama di prosesnya tuh teman-teman lakuin gitu. Misalkan kan proses dari berinovasi itu nggak cuman pas inovasinya jadi aja kan. Jadi dari mulai perencanaan sampai inovasi itu tersebut jadi itu merupakan proses, ya kan? Nah, proses-proses tersebut harus dikumpulkan sebagai bukti. Ini supaya tadi dinyatakan valid, ya kan? Iya. Masih ingat kan? Nah, lalu yang kedua ada bukti output. Ada yang tahu gak output itu apa? Keluar hasil atau keluaran. Ya, hasil. Kegeser. Bukti output itu hasil dari jadi hasil dari apa? Dari inovasi tersebut tuh apa? Itu buktinya kita kumpulkan juga. Lalu yang ketiga bukti outcome. Outcome itu lebih luas daripada hasil ya. Kalau outcome itu lebih luas daripada output. Kalau misalkan output itu cuma sekedar hasil, tapi kalau outcome itu udah masuk ke manfaat. Jadi setelah mengumpulkan bukti output supaya lebih terasa kevaliditasannya, kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti dari manfaat dari inovasi yang sudah kita lakukan gitu. Oke? Yang selanjutnya standar dan level bukti. Ternyata buat berinovasi, buat mengumpulkan bukti daripada inovasi tersebut tuh nggak asal-asalan gitu. Jadi di sini juga ada standar dan level tersendirinya. Yang pertama menggambarkan tentang apa yang Anda lakukan. Jadi kayak awalnya kita ngedesain dulu apa nih yang mau kita lakukan buat inovasi kita gitu ya. Terus yang kedua ambil data yang menunjukkan perubahan positif. Setelah mendesain, kira-kira data-data apa yang kayak yang tadi saya bilang, yang manfaatnya terasa gitu. Jadi perubahannya itu yang kita pasti ya, kalau misalkan mau berubah pasti ke hal yang lebih positif kan. Gak mungkin kita berubah tapi ke hal yang lebih buruk daripada sebelumnya, iya gak? Iya. Nah makanya yang di level kedua itu kita perlu ambil data yang menunjukkan perubahan positif gitu. Nah yang ketiga menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi kayak misalkan kalau misalkan inovasi tersebut jalan, nanti kira-kira akibatnya apa ya? Akibat yang baiknya tuh apa ya? Kalau misalkan hal tersebut nggak diinovasikan, nanti apa ya dampaknya gitu. Jadi kayak ada apa ya? Komparatifnya gitu, kayak ada perbandingannya dan sebab akibatnya gitu. Kegeser. Lalu Anda memiliki satu evaluasi replikasi yang independen. Dari sebab akibat itu akhirnya nanti teman-teman punya satu evaluasi dari sebab akibat tersebut yang mendukung gitu. Misalkan kita dapat nih beberapa hubungan sebab akibat, ya kan? Nah dari beberapa sebab akibat itu kita fokusin lagi yang nanti satu fokus itu baru bakal geser ke yang level 5, memiliki petunjuk, sistem, dan prosedur. Jadi petunjuk, sistem, dan prosedur yang nantinya kita pakai buat inovasi itu berdasarkan evaluasi replikasi yang independen, yang memang unggul gitu. Paham nggak? Paham. Bener paham ya? Nah, yang ketiga mengukur dampak inovasi. Mengukur dampak inovasi itu ada dua, sebelum dan sesudah. Jadi kita lihat nih dampaknya. Kita lagi menjalankan inovasi. Dan perbedaannya pada saat sebelum inovasi tersebut jalan itu gimana, keadaan orang-orang tuh kayak apa. Terus gimana juga keadaan setelah inovasi tersebut sudah jalan, apakah ada perubahan apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan inovasi tersebut udah jalan,
terus ternyata dari after dan before itu nggak ada perubahan, berarti menurut teman-teman itu inovasinya berjalan atau enggak? Enggak. Bermanfaat atau enggak? Enggak. Gitu. Jadi yang namanya inovasi pasti harus ada dampak baiknya gitu ya. Terus yang kedua kemajuan ya tau lah ya, pasti harus ada kemajuan gitu, harus lebih baik gitu ya. Nah, kita udah sampai di akhir aja nih. Di akhir saya tempel lagi quotes dari Tom Freston. Ada yang bisa membacakan? Ayo. Udah, tapi Ya, coba awala. jadi kata Tom Fraser itu, innovation is taking two things that already exist and putting them together in a new way. Ya, apa tuh maksudnya? Jadi inovasi itu mengambil dua hal, yaitu kisaran awalan yang jelasnya Coba Diah Nawang bisa dibantu? ya. Jadi kalau yang dapat saya ambil kalau yang dapat saya temuin, maksudnya itu inovasi itu mengambil dua hal yang udah pernah terjadi tapi mengkolaborasikan mereka di hal yang baru. Jadinya hal yang lama itu masih tetap ada tapi diperbarui lagi menjadi sesuatu yang baru kayak gitu. Iya, sama halnya kayak teman-teman punya kan aplikasi WhatsApp, Line, Instagram di HP-nya, ya kan? Itu perlu di-upgrade dong, ya gak? Kalau misalnya nggak di-upgrade, ya nanti kita bakal kudet, kita bakal ketinggalan zaman lah ibaratnya. Itu makanya kita harus berinovasi gitu, jadi supaya tetap bisa memperbaiki kualitas diri dan kualitas hidup gitu. Oke? Nah, karena udah sampai di akhir, saya mau dari teman-teman mengajukan pertanyaan atau mengajukan argumen terhadap materi yang sudah saya paparkan. Ayo dipersilakan. Oke, udah ada yang tunjuk tangan. Diah Nawang, silakan. Saya mau bertanya, Iya. gimana sih caranya kita memulai inovasi, tapi kita juga dapat mengajak teman-teman kita untuk melakukan inovasi tersebut. Ya. Sehingga bukan hanya kita saja yang bisa berinovasi, tapi orang lain juga dapat berinovasi. Oke, saya jawab pertanyaan Diah ya. Inovasi tersebut perlu untuk dilakukan kalau misalkan emang kita membutuhkannya gitu. Nah, kalau misalkan memang dia mau ngajak teman-teman untuk berinovasi, dia juga harus punya, ya, gue reconnecting. Yuk. Ya. Ayo, Nawang, gimana tadi penjelasan tentang yang inovasinya? Saya ingin bertanya, gimana sih caranya? Oh iya, bertanya ya. Gimana? Saya ingin bertanya, gimana caranya kalau kita mau berinovasi, tapi bukan cuma diri kita aja yang Iya. mau melakukan inovasi, tapi kita bisa mengajak kayak teman kita supaya kita berinovasi juga. Oke, pertanyaan yang bagus. Berarti Nawang udah menunjukkan kalau Nawang ini nggak egois, ya. Nah, sebenarnya inovasi itu perlu untuk dibuat kalau misalkan memang memang dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalkan Nawang memang pengen berinovasi dan mau mengajak teman-temannya untuk berinovasi, pastikan dulu apakah inovasi Nawang tersebut memang
dibutuhkan juga gitu. Apakah teman-teman Nawang butuh untuk berinovasi juga atau tidak gitu. Kalau misalkan inovasi tersebut mereka nggak butuh tapi Nawang mau mengajak mereka, nanti jatuhnya akan useless gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan Nawang merasa oh mereka sebenarnya butuh nih gitu, tapi mereka belum punya kesadaran kalau misalnya mereka butuh, ya kan, suka kayak gitu kan ya. Nah kalau kayak gitu ya Nawang punya tugas untuk melakukan penyadaran dulu ke mereka. Lo tuh butuh untuk ini gitu. Jadi kayak apa ya, didoktrin dulu lah otaknya gitu. Tapi doktrinnya jangan yang macem-macem. Doktrin itu ya harus positif dan harus bermanfaat gitu ya. Udah cukup. Oke, selanjutnya Tiwi mau ditanyakan. Boleh ke slide pertama. Ya oke, saya geser ya. Sebentar. Slide pertama tuh yang pembukaan. Nah yang ini. Oh. Ya. Nah, saya mau tanya, apa kelima ini harus berurutan? Dan kalau misalnya ada satu yang nggak kita jalanin, itu bakal gimana akibatnya ke kitanya? Oke. Kalau harus berurutan atau enggak, saya rasa ya perlu untuk berurutan karena memang ini udah tahapan ya. Jadi kalau nggak mungkin dong kita punya gagasan dulu baru punya kemauan, itu nggak mungkin. Pasti yang pertama banget itu pasti niat dari diri sendiri ya kan, baru kita bakal mulai bergerak. Tapi kalau misalkan ada satu yang nggak kita jalanin, dampaknya apa gitu ya? Iya. Mungkin inovasi tersebut akan jalan tapi enggak terpadu gitu, enggak menyeluruh. Entah dampaknya enggak terasa secara baik atau prosesnya nanti belum tentu akan melancar gitu. Karena yang namanya tahapan disarankan sih sebaiknya dijalani gitu, diikuti sesuai prosedural seperti itu. Oke. Makasih. Selanjutnya Sofi. Ya, aku mau nanya. Iya. Tadi kan katanya inovasi itu kan harus berdampak baik. Iya. Gimana kalau ada inovasi yang dia udah ngejalanin sesuai sama prosedurnya tapi kurang kena ke masyarakat, apa itu disebut inovasi gagal atau masih disebut inovasi? Dan gimana sih cara untuk biar inovasi itu tuh nggak gagal gitu? Apa ada hal-hal yang harus kita Perhatikan ya. perhatikan gitu. Nah, kalau misalkan udah bikin inovasi sesuai prosedur, terus niatnya memang baik untuk memperbaiki gitu ya, untuk memperbaiki kualitas hidup orang banyak, tapi tetap nggak terasakan dampaknya sama orang-orang tersebut, itu termasuk inovasi yang gagal atau enggak. Sebenarnya gagal atau enggaknya itu relatif ya. Kalau misalkan yang tadi Sofi tanyakan itu, menurut saya bukan gagal tapi hanya dua kemungkinan. Apakah si inovator tersebut itu salah mengambil sasaran atau inovator tersebut salah melakukan inovasi gitu. Hal yang diperbaharui salah atau sasaran yang salah begitu. Jadi kalau misalkan mau berinovasi, pastiin dulu ini inovasi ini tuh pas nggak ya sama orang-orang yang mau dituju, atau orang-orang ini pas gak ya sama inovasi yang mau gue buat gitu. Jadi jangan sampai kita bikin inovasi ke orang yang nggak butuh, ya mereka nggak akan ngerasain dampaknya lah gitu. Terus kalau udah gagal kayak gitu, mendingan diberhentiin aja dan buat inovasi baru, atau kita nyari sasaran yang sesuai dengan inovasi kita? Ya, kalau misalkan sebenarnya
kayak yang tadi ya, pertanyaan dia Nawang tadi, dia itu apa tadi sih pertanyaannya, saya lupa. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat teman-teman kita buat ikut berpartisipasi untuk berinovasi? Bukan, tadi apa ya pertanyaannya? Saya lupa tadi dia nanya apa. Tadi sampai nanya apa, sob lupa. Kalau nggak gimana sih tadi pertanyaannya? Yang pertama, Yang kedua, kalau inovasi itu emang gak sesuai sasaran, kita lebih baik melanjutin inovasi dan buat oh ya, inovasi baru. kalau misalkan bisa dilakukan kalau misalkan bisa kita melakukan penyadaran dulu ke masyarakatnya, mungkin inovator tersebut kenapa dia bisa berani berinovasi, karena memang dia udah mengumpulkan bukti dan dia ngeliat kalau misalkan orang-orang tuh butuh gitu untuk diberikan inovasi gitu ya. Tapi mereka nggak merasakan dampaknya karena mereka belum sadar, ya kan? Nah, cara awalnya supaya nggak gegabah, coba dilakukan penyadaran dulu ke masyarakatnya, ke orang banyak tersebut, pelan-pelan gitu, kita pendekatan dulu, pokoknya pelan-pelan aja, jangan terkesan memaksa, tapi meyakinkan kalau misalkan kamu tuh sebenarnya butuh ini gitu, jadi kayak menyadarkan dulu gitu. Nah kalau misalkan udah disadarin tapi memang merekanya kolot, merekanya memang nggak bisa untuk nggak mempersilahkan dirinya sendiri untuk mengupgrade dirinya, ya mau nggak mau kita harus cari sasaran lain atau ubah inovasi kita gitu. Berarti harus sesuai sama pengetahuan masyarakat juga ya. Iya. Kalau kita bikin inovasi tapi mereka nggak mampu buat ngerti inovasi kita, Iya. itu nggak bakal bisa ya. Ya kayak tadi aja, jadi sesuai kebutuhan mereka butuh atau enggak. Kalau misalkan mereka butuh, pasti partisipatifnya akan tinggi gitu. Masih Ya, oke. Makasih Sofi. Selanjutnya Wala. itu ya. Jelasin ini dong contoh inovasi yang sederhana itu kira-kira yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa. Inovasi sederhana. Ya oke. Sebagai mahasiswa, dan pastinya harus berdampak baik bagi orang banyak ya. Inovasinya, misalkan dari perkumpulan teman aja dulu kali ya. Kita pasti di perkuliahan pasti ada dong teman-teman deket gitu ya, yang satu yang selalu kemana-mana bareng gitu kan ya. Nah mungkin di semester awal kita ngerasanya kita berteman pasti maunya jalannya lurus, baik-baik aja gitu kan ya. Terus di awal kita udah merencanakan nih buat yuk dong kita semangat kuliahnya gitu, tapi yang namanya kayak gitu kondisional ya, kita nggak tahu ntar di semester 2 apa semangat kita masih tetap sama atau enggak, ya gak? Iya. Nah supaya bisa tetap berjalan gitu niat yang awalnya, ya misalkan awalnya jadi inovatornya. Jadi awalnya ini nih kayak melis tuh, kayak ngasih list supaya kita tetap bisa kayak perjanjian awal pertemanan, bukan perjanjian, rencana kita di awal pertemanan. Mendingan kita perbaiki diri yuk, kayak misalkan di awal setelah kuliah tuh jangan kebanyakan nongkrong, atau kita mendingan part time sambil belajar gitu kan, atau banyak-banyak ke perpustakaan daripada sekedar buang-buang waktu ngegosip gitu. Jadi itu sih contoh kecilnya gitu. Jadi dari menciptakan sesuatu yang baru tersebut, yang sebelumnya mungkin awalnya udah kepikiran buat supaya nanti kita lulus bareng-bareng, supaya selama perkuliahan kita baik-baik aja, tapi perlakuan kayak kebiasaannya tuh nggak mencerminkan kalau misalkan orang mau jadi orang benar gitu, ya gak? Nah jadi kita harus
kayak yang tadi dibuang kebiasaan lamanya, yang biasanya cuman kongko-kongko doang, ngegosip segala macam, kita ubah jadi ke perpus, terus cari jurnal, baca referensi jurnal supaya nanti ada buat skripsi gitu, ikut-ikut seminar segala macam gitu. Iya. Oke. Terima kasih ya. Ada yang mau bertanya atau mengajukan pendapat, argumen? Ayo. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah, kalau gitu saya tarik kesimpulan aja ya. Saya tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini. Jadi kesimpulannya adalah inovasi itu adalah apa ya? Proses mengupgrade sesuatu yang udah lama, terus kita perbaharui itu berarti nggak semuanya kita buang, kita tetap mengadopsi dari sesuatu yang lama, tapi tetap kita tambahin bumbu-bumbu baru gitu supaya enggak basi, supaya enggak bosen, dan supaya ada pembaharuan gitu. Nah, inovasi juga butuh berbagai langkah-langkah yang harus diikuti supaya inovasi tersebut sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik. Begitu. Teman-teman paham nggak? Paham. Jadi selama pembelajaran ini nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan ya? Nah, saya mau minta refleksi dari teman-teman, tapi kayaknya ada satu yang hilang ya. Dia Nawang kemana ya? Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu. Sambil satu-satu. Oke, sambil nunggu dia Nawang, kita mulai refleksi ya. Refleksinya itu setelah teman-teman mengikuti pembelajaran kali ini, apa sih yang teman-teman dapat gitu, dimulai dari metode pembelajarannya sampai materi yang sudah saya paparkan gitu ya, paham ya? Mulai dari siapa ya? Saya acak Sofi, silakan Sofi. Refleksi saya dalam pembelajaran kali ini, dalam metode pembelajaran menurut saya cukup kreatif ya, terus nunjukin kalau ini emang inovasi yang baru karena kita juga jarang pakai metode pembelajaran kayak gini. Iya. Terus untuk penjelasannya, Kak Verina sudah menjelaskan dengan cukup jelas dan ilmunya juga masuk. Terus yang didapat dari materi ini, jadi kita tahu inovasi itu apa, terus prosedur berinovasi itu gimana. Jadi kita bisa untuk seterusnya berinovasi karena kita juga pendidikan luar sekolah harus terus berinovasi buat program-program. Bener banget. Oke, makasih Sofi. Selanjutnya dia Nawang. Ya, kalau menurut saya sangat gimana ya, saya suka pembelajaran seperti kayak gini karena efektif ya, lagian nggak memakan waktu dan tempat yang terlalu banyak gitu. Maksudnya fleksibel, kita bisa belajar di mana aja menggunakan media laptop aja, terus kita bisa dapat ilmu yang bisa kita gunain juga seperti yang ilmu yang disampaikan kalau misalkan kita kayak kuliah atau segala macam kayak gitu. Jadi pembelajaran kayak gini saya suka sih, efektif aja gitu, terus fleksibel. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Tiwi, boleh dilanjut. Kalau menurut saya dari metodenya itu sangat efektif karena kita tidak perlu ketemu langsung kan, kita juga bisa lewat laptop ini, bertatap muka lewat laptop. Jadi beda ruangan tapi kita masih tetap bisa ngejalanin sistem pembelajaran ini. Terus buat materinya sangat asik sih, sangat seru. Pematerinya juga ngejelasinnya cukup
jelas, jadi nggak keluar kuping kanan, nggak masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri gitu sih. Pokoknya sangat seru. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Awala. Refleksi diri saya tentang materi yang disampaikan oleh saya Farida sangat menyemangati diri saya sendiri untuk mengikuti belajar ini sangat. Terus tentang materi inovasi itu sangat memberi pengetahuan yang baru. Jadi kalau inovasi itu sebenarnya ada langkah-langkahnya, nggak cuma mikir terus pengen lakuin, tapi harus ada langkah-langkahnya gitu. Dan termasuk harus ada inovasinya. Udah sih, udah cukup secara keseluruhan belajarnya sangat efektif. Kalau semangat. Ya, makanya tadi di awal saya sudah mancing dengan menggunakan SD King semangat gitu ya. Walaupun ada lah ya beberapa yang memang tampang-tampang ngantuk karena masih pagi, tapi it's okay kan. Nah, setelah tahu tentang inovasi, terus setelah juga tadi udah bisa tarik refleksinya, terus kira-kira dari teman-teman sekarang udah mulai bisa berani gak untuk berinovasi dan untuk ngajak, untuk melakukan penyadaran ke orang-orang untuk berinovasi? Berani gak? Berani. Kan tadi teman-teman bilang kalau teman-teman itu udah sekarang udah berani gitu ya untuk melakukan inovasi. Nah, sekarang saya memutar lagi, saya tanya kira-kira inovasi apa yang akan teman-teman bukan akan teman-teman jalankan, tapi apa yang udah kepikiran di otak teman-teman gitu tentang inovasi yang nantinya mau untuk dijalankan. Mulai dari awal lah. Mungkin contoh inovasi yang saya pikirkan sekarang itu yang sederhana sebenarnya, mungkin lagi menyimpang dari kayak inovasi pembelajaran. Ya, Kalau ini nggak apa-apa. Inovasi kewirausahaan lah. Nah, inovasi kewirausahaan sih biasanya kalau dalam keluarga itu saya yang memberi kayak inovasi ke mama saya suka masak, jual makanan kayak gitu kan, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan, meliburkan buat catering. Nah, apa salahnya nih misalnya mah bikin dong kue kering, kan biasanya ada nastar yang isi nanas, nastar isi kurma aja gitu. Di depan kan kurma kan makanan 10 bulan Ramadan tuh pas buka puasa. Nah, siapa tahu orang bosan kurma gini-gini langsung dimakan gitu. Nah, udah kita selipkan aja juga nastar, kita buat. Emang sih belum tentu banyak orang yang suka, tapi mungkin aja kan apa salahnya kita coba. Pun nanti misalnya emang udah hasilnya ada nastarnya gitu ya, isi kurma gitu ya, tadi yang tadi saudara Ferry menjelaskan kan ada hasil akhir yaitu promosinya. Misalnya kita promosi, kita menang, kita mau itu dibeli ataupun enggak, kalaupun yang akhirnya ya masih di sisa nih, kurang laku, kurang diminat, ya kita makan sendiri aja. Apakah pas Idul Fitri kita kasih ke saudara-saudara kita, dan mungkin dari saudara-saudara kita itu kayak gini kayaknya enak nih, apa salahnya dibeli, pasti gitu sih. Namanya orang Idul Fitri kan lagi banyak THR tuh, nggak mungkin lah dia pelit buat beli. Itu termasuk inovasi yang tidak terduga tapi menghasilkan menurut saya gitu. Kayak dadakan aja. Inovasi semuanya memperlu langkah, tapi kita harus punya kayak niat yang kuat juga. Betul banget. Ya, apalagi orang Indonesia itu kan tertarik banget ya sama sesuatu yang unik gitu. Jadi sama sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, terus tiba-tiba ada, pasti tuh pasti bakal tertarik gitu ya. Iya. Terus selanjutnya kayaknya ada yang ketiduran tuh. Semangat ya teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa ke Tiwi. Oke. Kalau saya ingin mencoba inovasi media pembelajaran aja sih. Jadi ya kayak seperti ini. Jadi kita nggak perlu di kelas dengan keadaan guru menjelaskan di papan tulis, terus kitanya duduk aja ngeliatin, itu kayaknya kan udah biasa banget, udah bosen banget kan. Pasti kalian juga kalau kayak gitu, kalian pasti ada yang tiduran lah, guru menjelasin kalian tiduran. Nah, kalau dengan media kayak gini, kita bisa di mana aja kan? Kita bisa di taman, bisa ngeliat pemandangan di taman gitu sambil belajar ya kan.
kalaupun nanti kalian di luar kota terus ada pembelajaran juga, kalian kan juga bisa ikut belajar, jadi kalian nggak ketinggalan materi di hari itu aja sih kalau menurut saya. Ya, jadi berarti pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini tuh termasuk inovasi ya? Iya. Ya, oke, bagus banget. Terus apa? Terus selanjutnya ke Diah Nawang, apa inovasi? Belum kepikiran Oh, untuk membuat inovasi, tapi saya udah punya niat sih tahun depan saya mau bikin sesuatu yang baru gitu bersama teman-teman saya. oke. Karena ini, apakah refleksi yang sudah tadi teman-teman jabarkan apa bisa diaplikasikan? Bisa. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu untuk di-upgrade, untuk diperbaharui, tapi nggak ada orang yang sadar akan itu, apa teman-teman berani untuk memulainya? Berani ya, supaya pembelajaran kali ini juga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk diaplikasikan ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau diulang lagi ice breaking semangat yang tadi, karena kayaknya lusuh-lusuh banget nih mukanya. Kita ice breaking lagi ya. Oke. Tepuk semangat. S E M A N G A T. Semangat. Oke, semangat terus ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang sudah saya adakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Sampai bertemu di kursus selanjutnya. Salam empower. Selamat pagi.